Kita langsung saja untuk melihat materi yang akan dipaparkan oleh Pak Usep Harian. Maka Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, sahabat kreatif Pro 2, selamat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh PJJ Sosiologi ya, dalam program Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI ya, Pro 2 FM RRI Cirebon. Sahabat kreatif, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran setiap harinya dengan baik begitu ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M ya, memakai masker ya, terutama ketika keluar rumah, kemudian mencuci tangan sering mungkin ya, juga menjaga jarak gitu ya. Itu sebagai ikhtiar kita untuk mudah-mudahan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam situasi pandemi saat ini. Baik, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing atau berbagi khususnya tentang materi pelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah ya, SMA Negeri 3 Cirebon atas kesempatannya untuk bisa hadir di sini. Baik, sahabat kreatif Pro 2, pada kesempatan ini ya kita akan belajar tentang materi sosiologi kelas 12 ya, yaitu tentang dampak perubahan sosial akibat modernisasi. Ya, next. Ya. Tujuan pembelajaran dari materi ini bahwa mulai pembelajaran ini sahabat kreatif diharapkan mampu menjelaskan definisi modernisasi, lalu mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat modern, kemudian mengidentifikasi syarat-syarat modernisasi, ya, dan yang terakhir ya mengenali dampak positif dan negatif dari modernisasi. Ya, baik, next. Ya, sahabat kreatif, ya untuk memulai kita pada pembelajaran kali ini, silakan sahabat kreatif untuk menyimak atau memperhatikan gambar yang tampil di slide. Kira-kira gambar yang tampil tersebut itu menunjukkan gejala modernisasi atau bukan? Silakan sahabat kreatif untuk berpikir, untuk memikirkannya. Ya, baik. Ya, jadi gambar tersebut ya itu bisa disebut sebagai satu gejala modernisasi. Ya, khususnya modernisasi yang terjadi dalam bidang pertanian. Jadi penggunaan mesin, penggunaan teknologi pertanian, termasuk penggunaan traktor yang dipakai oleh petani untuk menggarap lahan, itu adalah salah satu bentuk gejala terjadinya modernisasi. Gitu ya. Begitupun teknologi atau mesin-mesin yang lain yang dipakai oleh petani untuk misalnya menanam, gitu ya, bahkan mungkin memanen, bahkan mungkin mengolah hasil-hasil pertanian itu. Nah, itu sekali lagi adalah satu bentuk atau gejala terjadinya modernisasi. Ya, begitu pada bidang-bidang yang lain. Oke, itu ya poinnya. Jadi bahwa penggunaan teknologi atau mesin itu ya dalam berbagai bidang itu adalah merupakan satu gejala atau indikator terjadinya modernisasi. Itu poinnya. Ya, next. Ya, baik. Berbicara tentang perubahan sosial, ya rasanya tidak lengkap kalau tidak berbicara atau tidak membahas tentang modernisasi. Ya, kenapa? Karena modernisasi itu adalah merupakan bentuk spesifik dari perubahan sosial. Ya, dikatakan spesifik karena memang modernisasi menjadi gejala atau fenomena yang terjadi di hampir semua masyarakat di dunia, gitu ya. Ada mungkin negara atau masyarakat yang sudah lebih awal berhasil menerapkan modernisasi yang kemudian menjadi sebuah negara maju. Ada juga mungkin yang masih sedang berupaya keras untuk menerapkan modernisasi itu. Ada juga mungkin masyarakat yang masih relatif tertinggal, bahkan mungkin belum tersentuh modernisasi. Terutama mungkin masyarakat yang ada di daerah-daerah terisolir, gitu ya. Tapi bukan tidak mungkin suatu saat juga mereka akan juga mungkin melakukan modernisasi. Ya, karena di materi awal tentang perubahan sosial kita sudah bahas bahwa perubahan sosial itu merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi di dalam masyarakat, gitu ya. Ya, hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada masyarakat yang stagnan, tidak ada masyarakat yang betul-betul terhenti perkembangannya. Ya, sekecil apapun, ya perubahan itu pasti terjadi dalam masyarakat. Oke, ya. Secara historis, ya, gejala modernisasi ini muncul pertama kali di Eropa Barat, sekitar abad ke-19 dan abad ke-20 ya, yang ditandai dengan munculnya ya revolusi industri. Ya, ini terjadi setelah ditemukannya mesin uap ya oleh James Watt itu,
ya, itu mendorong kemudian terjadinya revolusi industri, di mana masyarakat Eropa Barat pada waktu itu mengalami transformasi atau perubahan dari masyarakat yang semula berlandaskan pada sistem pertanian, gitu ya, kemudian bergeser atau berubah menjadi masyarakat yang bersandar kepada industri, ya. Kemudian inilah yang mendorong terjadinya pergeseran okupasi dari masyarakat yang tadinya bekerja di sektor pertanian, bekerja di sektor peternakan, kemudian berbondong-bondong, gitu ya, mereka pindah untuk bekerja di sektor industri, bekerja di pabrik dan seterusnya. Ya, baik sahabat kreatif, Pro 2 itu ya semacam pengantar dulu, prolog ya terkait dengan materi ini. Next. Ya, selanjutnya sahabat kreatif Pro 2 kita lihat tentang pengertian modernisasi. Kata modernisasi ya dengan kata dasar modern itu berasal dari bahasa Latin yaitu modernus yang dibentuk dari dua kata yaitu modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Sehingga secara harfiah modernisasi ya bisa diartikan sebagai proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Ya. Selanjutnya pengertian yang lebih umum itu ya, modernisasi itu diartikan sebagai proses perubahan sosial di mana masyarakat sedang memperbaharui dirinya, berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik dari masyarakat modern. Jadi bahwa masyarakat modern itu masyarakat yang memiliki ciri atau karakter yang khas begitu, yang berbeda ya dengan masyarakat pramodern, dengan masyarakat tradisional. Bahkan antara tradisional dengan modern itu adalah dua karakter, dua watak masyarakat yang sering ditempatkan secara berlawanan, bertolak belakang. Gitu ya. Oke, next. Selanjutnya kita lihat ada beberapa tokoh sosiologi yang mencoba untuk menjelaskan tentang pengertian dari modernisasi ini. Paling tidak ada 3 ya pendapat yang akan kita bahas. Yang pertama menurut J.W. Sproul, modernisasi adalah proses transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dalam berbagai aspek. Jadi perubahan yang terjadi dari masyarakat yang tadinya tradisional, gitu ya, memiliki karakter dan watak yang tradisional, berubah menuju masyarakat yang memiliki watak yang modern, yang terjadi dalam berbagai aspek, gitu, dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang pertanian saja tadi, tapi juga menyebar ke bidang-bidang yang lain, mungkin ke bidang peternakan, ke bidang mungkin kesehatan, ke bidang pendidikan, ke bidang ekonomi, mungkin dan bidang-bidang yang lain, begitu banyak sekali. Oke, selanjutnya yang kedua, menurut Surjono Sukamto, ya, modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial yang dilakukan secara terarah berdasarkan kepada suatu perencanaan. Jadi perubahan sosial yang terarah, artinya bahwa modernisasi itu adalah satu bentuk perubahan yang tujuannya jelas, arahnya jelas, ada target yang akan dicapai begitu. Ya, dan ada perencanaan, gitu ya, ada planning yang dilakukan begitu sebelum hal itu dilakukan. Misalnya kalau tadi terkait dengan modernisasi di bidang pertanian, mungkin dulu pemerintah mengeluarkan program revolusi hijau itu sebagai bentuk modernisasi dalam bidang pertanian. Nah itu kan direncanakan, ya, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk program modernisasi ini atau revolusi hijau ini, ya, kapan waktunya. Siapa pihak-pihak yang akan terlibat dalam program ini, kemudian siapa masyarakat yang menjadi sasaran, gitu ya, itu bagian dari perencanaan dan tujuannya jelas. Ada arah atau tujuan yang hendak dicapai dari program ini. Tentu saja, ya, diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ya, begitu. Yang terakhir yang ketiga, menurut Kuncharaningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Ya, sahabat kreatif. Jadi bahwa zaman itu tentu akan terus berubah dari waktu ke waktu, ya, dan kondisinya berbeda, keadaannya berbeda, gitu ya, dan satu zaman dengan zaman yang lain. Nah, tentu saja di balik perubahan yang terjadi, maka masyarakat tentu akan berupaya untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Maka, menurut Kuncharaningrat, upaya manusia untuk beradaptasi dengan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi itulah yang menurut Kuncharaningrat disebut sebagai modernisasi. Baik, sahabat kreatif Pro 2, itu ya beberapa pengertian yang coba kita bahas dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan selebihnya itu masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain, bisa sahabat Pro 2 cari sendiri gitu ya, untuk lebih kemudian menguatkan pemahaman sahabat kreatif terkait dengan definisi atau pengertian dari modernisasi. Oke, next. Slide.
Next slide. Ya, selanjutnya ya sahabat Kreatif Pro 2, kita lihat ciri-ciri masyarakat modern. Tadi salah satu pengertian dari modernisasi itu adalah upaya masyarakat untuk memperbarui dirinya ya untuk memiliki ciri-ciri masyarakat modern. Nah, kita lihat apa saja itu ya cirinya. Ini seperti dikemukakan oleh Alex Inkeles dan Smith. Ada beberapa ciri. Yang pertama adalah bebas dari kekuasaan tradisional. Jadi masyarakat modern itu masyarakat yang dia terbebas gitu ya dari kekuasaan tradisional. Kekuasaan itu apa? Di dalam sosiologi kekuasaan itu dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga orang lain itu mau melakukan sesuatu gitu ya sesuai dengan keinginan si pemegang kekuasaan. Nah, Max Weber ya membagi kekuasaan ini menjadi 3 bentuk. Ya, pertama ada kekuasaan tradisional, ada kekuasaan karismatik, dan yang terakhir ada kekuasaan legal rasional. Ini 3 tipe kekuasaan menurut Weber ya. Yang pertama kekuasaan tradisional. Apa itu? Itu adalah bentuk kekuasaan yang diperoleh atas dasar legitimasi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Gitu ya. Ya misalnya ini ada pada masyarakat yang menganut kerajaan misalnya zaman dulu atau bahkan mungkin sekarang masih ada. Seorang yang menjadi raja itu legitimasinya kan didapat melalui adat secara turun-temurun. Seseorang akan menjadi raja karena dia berasal dari keturunan raja begitu. Orang yang berasal dari rakyat biasa ya jangan harap menjadi raja. Mustahil bahkan mungkin. Gitu ya. Nah, yang kedua, kekuasaan karismatik. Ya. Kekuasaan karismatik adalah kekuasaan yang diperoleh seseorang karena seseorang itu memiliki wibawa tertentu, memiliki keistimewaan di dalam dirinya sehingga kemudian dia dipatuhi, dihormati di dalam masyarakat. Ya. Contohnya misalnya siapa? Contohnya misalnya tokoh-tokoh agama, ulama, pendeta dan seterusnya itu adalah figur yang memiliki karisma, memiliki wibawa ya. Ya. Oke, itu. Yang ketiga yang terakhir adalah kekuasaan legal rasional. Yaitu adalah bentuk kekuasaan yang diperoleh atas dasar perangkat aturan atau norma yang mengatur tentang itu. Gitu ya. Misalnya kekuasaan-kekuasaan yang ada ya di dalam pemerintahan yang sudah menerapkan demokrasi gitu. Di mana kekuasaan itu diperoleh melalui proses politik ya yang lazimnya adalah melalui pemilu gitu ya. Baik itu misalnya presiden, ya mungkin anggota DPR atau parlemen, gubernur, wali kota sampai bupati, itu adalah bentuk-bentuk kekuasaan yang didasarkan kepada bentuk yang ketiga yaitu legal rasional. Lalu yang kedua, yang berikutnya ya, anti dogmatis. Jadi masyarakat modern itu masyarakat yang anti dogmatis dalam berpikir. Artinya masyarakat modern itu masyarakat yang menginginkan kebebasan dalam berpikir. Tidak mau terkungkung dalam dalam doktrin, dalam dogma-dogma yang mungkin sangat mengekang kebebasan. Gitu ya. Makanya kenapa di dalam abad pertengahan itu disebut sebagai abad ke-8, the dark of middle age, karena pada waktu itu kondisi masyarakat itu nyaris tidak ada kebebasan berpikir. Ya. Ilmuwan-ilmuwan yang mencoba untuk mengeluarkan pemikirannya, penemuannya yang bertentangan dengan mainstream pemikiran atau ajaran atau dogma agama, itu banyak yang misalnya harus berhadapan dengan hukuman mati bahkan. Kita mengenal mungkin ada Galileo Galilei, ada Nicolaus Copernicus, ada Giordano Bruno, itu beberapa ilmuwan yang harus berhadapan dengan hukuman begitu karena pemikirannya itu ya tentang heliocentris itu bertentangan dengan mainstream atau dogma agama pada waktu itu. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, memperhatikan masalah publik. Ya. Jadi masyarakat modern itu masyarakat yang peduli atau memperhatikan terhadap hal yang menyangkut kepentingan bersama, menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya terkait dengan isu lingkungan. Masyarakat modern yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Gitu ya. Yang berikutnya, masyarakat modern itu adalah masyarakat yang terbuka terhadap pengalaman baru. Jadi masyarakat modern itu masyarakat yang berupaya untuk terbuka terhadap hal baru, terhadap unsur-unsur budaya baru, ya, terhadap pengalaman baru, ya. Kalau misalnya ada manfaatnya positif, gitu ya, maka akan dengan mudah untuk diterima. Ya. Sebaliknya masyarakat pramodern itu, masyarakat tradisional itu cenderung tertutup terhadap hal-hal baru.
dengan stigma, dengan kecurigaan, dengan ketakutan dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya, yakin terhadap sains dan nalar. Jadi masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, sehingga berupaya untuk kemudian dicapai, ya, diperoleh. Lalu juga terhadap nalar tadi, ya, terhadap rasio atau logika. Makanya mitos itu di dalam masyarakat modern itu semakin ditinggalkan karena dianggap tidak rasional, tidak sesuai dengan logika atau akal sehat manusia. Oke, selanjutnya berencana. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sangat mengedepankan aspek perencanaan atau planning dalam berbagai hal begitu. Jadi segala sesuatu harus terencana. Lalu tanggap berorientasi ke masa depan. Ya, jadi masyarakat modern masyarakat yang visinya itu ke depan, arahnya itu ke depan, tujuannya ke depan bukan ke belakang. Gitu ya. Lalu mampu menunda kepuasan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa masyarakat modern itu adalah masyarakat yang tidak cepat puas dengan satu keadaan, dengan satu kondisi. Gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya masyarakat modern itu berupaya untuk terus memperbaiki, ya, menyempurnakannya, gitu ya, sehingga kemudian satu kondisi itu menjadi lebih baik. Kenapa misalnya teknologi itu ya dalam berbagai bidang, dalam bidang komunikasi, dalam bidang mungkin transportasi terus berkembang, ya, terus muncul inovasi-inovasi, gitu ya. Karena itu, ya, karena ada mampu menunda kepuasan. Tidak puas dengan satu keadaan, dengan satu kondisi, gitu ya. Oke, yang terakhir, aspirasi tinggi. Artinya bahwa masyarakat modern itu masyarakat yang punya aspirasi, punya keinginan, punya tujuan yang tinggi, gitu, sehingga kemudian berupaya untuk dicapai atau diwujudkan, begitu. Lalu berpendidikan, masyarakat yang punya tingkat pendidikan yang tinggi secara umum, karena tadi terkait dengan poin sebelumnya, yaitu tentang adanya keyakinan terhadap sains, terhadap ilmu pengetahuan, gitu ya. Lalu berbudaya, ya, masyarakat modern adalah masyarakat yang punya budaya sebagai identitas dari masyarakat itu. Lalu profesional, ya apa profesional itu? Itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan bidangnya. Ya, ini terutama terkait dengan pekerjaan. The right man on the right job on the right place, begitu ya, mendapatkan orang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan pendidikannya. Itu yang disebut profesional. Baik, sahabat kreatif Pro 2, itu ya ciri-ciri masyarakat modern. Kita lanjutkan, next. Berikutnya, sahabat kreatif, kita lihat tentang penanda modernisasi. Jadi terjadinya modernisasi di dalam masyarakat, ya, itu bisa kita lihat dalam beberapa tanda. Ada beberapa sosiolog yang mencoba untuk menjelaskan tanda-tanda itu. Ya, yang pertama Peter L. Berger. Berlangsungnya proses modernisasi menurut Berger itu ditandai oleh 4 hal. Pertama, runtuhnya masyarakat tradisional. Ya, jadi masyarakat modern itu ya ditandai oleh ketika masyarakat tradisional, tatanan atau sistem tradisional itu semakin hilang, runtuh. Yang kedua, makin luasnya pilihan yang bersifat personal. Artinya bahwa di dalam masyarakat modern, pilihan-pilihan yang bersifat pribadi itu bersifat personal. Contohnya misalnya terkait dengan pekerjaan, gitu ya, itu kan pilihan personal. Itu di dalam masyarakat modern, pilihan pekerjaan itu mau bekerja di sektor apa, di bidang apa, di bagian apa, itu sangat luas pilihannya. Berbeda dengan dalam masyarakat pramodern, dalam masyarakat tradisional, pilihan pekerjaan terbatas. Gitu ya, tidak banyak pilihan. Dalam masyarakat pertanian, pilihannya ya pilihannya sebagai petani. Di dalam masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, pilihan pekerjaannya hanya sebagai nelayan. Gitu ya. Selanjutnya muncul beragam keyakinan. Jadi dalam masyarakat modern itu keyakinan semakin beragam, semakin banyak. Termasuk misalnya dalam ajaran agama, semakin beragam. Dari ajaran yang mungkin lurus, sampai ajaran yang kemudian dianggap sesat, gitu. Itu banyak bermunculan di dalam masyarakat kekinian, dalam masyarakat modern. Lalu berikutnya tumbuhnya orientasi ke masa depan. Jadi masyarakat modern itu masyarakat yang orientasinya, visinya itu ke depan. Tujuannya ke depan, bukan ke masa lalu, sekali lagi ya. Ya, masa lalu barangkali hanya sebagai pelajaran saja, hanya sebagai pengalaman saja, supaya kita ketika melangkah ke depan itu menjadi selamat, gitu ya. Mungkin bisa kita analogikan. Kalau kita naik kendaraan itu, baik motor ataupun mobil, itu kan tujuannya ke depan. Tidak ada, saya kira tidak ada orang yang naik mobil tujuannya ke belakang, pasti ke depan. Tapi sesekali, ya, si pengendara itu dia harus nengok ke belakang, makanya ada spion di mobil itu, di motor itu. Ya, supaya ketika kita berkendara maju ke depan itu, kita bisa lihat ke belakang sesekali, ya, gitu ya. Nah, kalau naik kendaraan hanya menengok ke belakang saja, lihat spion saja, ya tentu akan celaka, gitu ya. Itu analoginya barangkali.
Lalu berikutnya kesadaran mengenai pentingnya waktu. Jadi masyarakat modern adalah masyarakat yang sangat menghargai waktu. Bahwa waktu itu sangat berharga begitu. Ya, sehingga kemudian akan berupaya dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif dan produktif. Gitu ya. Makanya di dalam peradaban masyarakat barat yang sudah modern itu, kita mengenal misalnya ada sebuah nilai, sebuah prinsip, ya. Waktu adalah uang, time is money. Ya, itu menunjukkan bahwa memang waktu itu sangat penting, sangat berharga. Gitu ya. Oke, yang kedua, menurut Weber, Max Weber, menurutnya bahwa modernisasi ditandai oleh berlangsungnya rasionalisasi di berbagai bidang. Apa rasionalisasi itu? Yaitu bahwa segala sesuatu bagi orang modern itu harus diperhitungkan atau dipertimbangkan berdasarkan rasio, berdasarkan nalar. Segala sesuatu harus masuk akal. Ya, segala sesuatu bahkan mungkin harus dihitung berdasarkan untung rugi. Ya, menguntungkan tidak. Nah, itu menurut Weber. Ya, berikutnya, next. Menurut Durkheim, Emil Durkheim, proses modernisasi menurut Durkheim ditandai oleh terjadinya pembagian kerja atau division of labor. Bahwa pekerjaan itu terbagi-bagi ke dalam banyak sekali bentuk pekerjaan. Jadi mana masing-masing pekerjaan atau bidang tadi tentu memerlukan skill, keahlian, bahkan mungkin latar belakang pendidikan yang berbeda-beda gitu ya. Ini sejalan dengan tuntutan profesionalitas dalam masyarakat modern. Lalu kegiatan ekonomi juga terspesialisasi, terbagi-bagi. Ya, kalau kita belajar ekonomi dikenal ada 3 kegiatan ekonomi itu, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di dalam masyarakat modern kegiatan ini terbagi-bagi. Ada mungkin sekelompok orang atau pihak yang concern di bidang produksi gitu ya, yang menghasilkan barang dan jasa. Ada yang concern di bidang distribusi yang menyalurkan barang dan jasa ya dari produsen ke konsumen. Ada juga yang mungkin hanya sebagai pengguna saja, sebagai konsumen saja yang mengkonsumsi barang dan jasa. Gitu ya. Sementara di dalam masyarakat pramodern, kegiatan ekonomi ini tidak terbagi-bagi seperti itu. Ya, kalau di dalam masyarakat pertanian itu, dalam masyarakat pertanian subsistensi itu, semuanya dilakukan sendiri. Ya, dia menanam sendiri, dia merawat sendiri, dia panen sendiri, dia konsumsi sendiri. Jadi tidak terspesialisasi kegiatannya. Oke, terakhir ya sobat kreatif Pro 2 ya, pendapatnya Karl Marx. Menurutnya modernisasi ditandai oleh tumbuh dan berkembangnya kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Ya, kapitalisme itu adalah satu paham di dalam ekonomi ya, atau satu ideologi dalam khususnya dalam ekonomi ya, yang mana ya pemilik modal itu atau kapitalis itu memiliki kebebasan yang sangat luas untuk mengembangkan usaha gitu ya. Sementara negara atau pemerintah itu tidak banyak campur tangan. Negara hadir hanya sebagai regulator saja, hanya sebagai pembuat kebijakan dan mungkin pengawas dari kebijakan. Pemainnya atau operatornya adalah swasta atau para pemilik modal tadi, kapitalis tadi. Oke, sobat kreatif Pro 2 itu ya beberapa penanda terjadinya modernisasi di dalam masyarakat. Sahabat kreatif Pro 2, kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang dampak perubahan sosial akibat modernisasi ini. Oke, slide. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat modernisasi. Jadi modernisasi yang terjadi dalam masyarakat itu bisa berjalan dengan baik manakala di dalam masyarakat itu bisa memenuhi beberapa persyaratan. Ini seperti dikemukakan oleh Surjono Sukamto. Ya. Yang pertama, ya, cara berpikir ilmiah yang melembaga, ya, di dalam kelas penguasa ataupun di dalam masyarakat. Ya. Jadi modernisasi bisa terwujud dengan baik ketika di dalam masyarakat itu sudah mampu menerapkan atau bahkan melembagakan cara berpikir ilmiah, baik itu di dalam kelas penguasa atau pemimpin ataupun juga di dalam masyarakat secara umum. Gitu ya. Apa itu cara berpikir ilmiah itu? Itu cara berpikir yang didasarkan kepada logika ilmiah. Apa saja, misalnya rasional, kemudian objektif, sistematis. Nah, itu ya beberapa bagian dari cara berpikir ilmiah. Rasional itu bahwa segala sesuatu itu harus masuk akal. Objektif itu artinya bahwa segala sesuatu harus didasarkan kepada fakta, kepada data, pada kenyataan. Gitu ya. Sistematis yaitu artinya bahwa sesuatu itu harus dilakukan secara gradual, secara tahap demi tahap, dari tahap yang paling sederhana sampai pada tahap yang paling kompleks. Dari yang paling awal sampai yang paling akhir.
Nah, itu beberapa bagian dari cara berpikir ilmiah. Yang kedua, Sobat Kreatif, yaitu sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi modern. Jadi modernisasi itu akan terwujud, akan berhasil dilakukan dengan baik dalam masyarakat ketika dalam masyarakat tersebut, di dalam negara tersebut mampu menerapkan sistem birokrasi yang betul-betul modern, yang bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gitu ya, korupsi ya atau KKN ini ya misalnya di dalam masyarakat kita masih menjadi sebuah persoalan yang susah untuk diatasi gitu ya. Sampai sekarang KKN ini masih begitu masif gitu ya, terjadi dalam berbagai lini dan level kewenangan. Korupsi itu misalnya terjadi dari kekuasaan paling atas di kementerian, misalnya di parlemen, sampai ke kekuasaan pada level terbawah misalnya di tingkat RT gitu ya. Itu masih terjadi. Nah, dan kalau ini terus terjadi, maka tentu kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara akan sulit untuk menjadi sebuah negara yang maju ketika KKN ini belum kita lepas dari praktek-praktek KKN ini, gitu ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada satu lembaga atau badan tertentu. Ya, sistem pengumpulan data. Jadi data itu merupakan sesuatu yang sangat penting, gitu ya, sebagai dasar untuk melakukan sesuatu, sebagai dasar bagi pemerintah misalnya untuk mengeluarkan satu kegiatan, satu program, satu kebijakan. Barangkali di negara kita, pemerintah punya satu badan yang terkait dengan masalah ini, yaitu kita misalnya punya BPS ya, Biro Pusat Statistik. Itu badan yang punya kewenangan, punya tugas pokok dan fungsi itu terkait dengan pengumpulan data. Ya mungkin secara periodik gitu ya, BPS ini melakukan pendataan yang sering dikenal dengan istilah sensus ya. Ada sensus penduduk yang secara periodik dilakukan, ada sensus pemilu mungkin ketika pemilu akan dilakukan, ada sensus pertanian dan seterusnya. Nah, itu data-data yang ada di BPS itu kan menjadi rujukan, menjadi referensi bagi pemerintah ketika misalnya mau melakukan satu kebijakan. Katakanlah misalnya ketika pemerintah mau mengeluarkan kebijakan upaya mengentasan kemiskinan, itu kan perlu data, berapa sebetulnya jumlah penduduk miskin kita itu. Itu datanya ada di BPS, bisa diakses dari BPS. Ya, yang tadi didapat melalui sensus tadi. Gitu ya. Berikutnya yang keempat, penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Jadi sebuah modernisasi itu akan terwujud, akan berjalan dengan baik ketika di dalam masyarakat itu ya, itu tercipta satu iklim, satu kondisi yang mendukung gitu ya, mendukung. Jadi bahwa program modernisasi, pembangunan misalnya yang dilakukan oleh pemerintah itu akan sulit bisa dilaksanakan dengan baik ketika masyarakat tidak mendukung. Gitu ya. Dulu misalnya di Bogor itu pemerintah membangun TPA, tempat pembuangan akhir yang canggih, gitu, yang modern, ya, yang rencananya untuk merelokasi TPA Bantar Gebang di Bekasi yang dianggap sudah tidak layak, begitu. Tapi apa yang terjadi? Ya, TPA di Bogor itu kemudian tidak diterima oleh masyarakat setempat, bahkan kemudian dirusak. Ya, itu artinya bahwa di situ berarti iklimnya belum favorable, gitu. Ya, makanya pentingnya pemerintah berupaya untuk menciptakan iklim yang favorable itu supaya kemudian masyarakat memberikan dukungan, ya, berpartisipasi bahkan dalam kegiatan itu. Mungkin dalam beberapa hal kita sering melihat iklan-iklan layanan masyarakat, ya, di RRI sendiri mungkin kita sering mendengar di TV-TV, di media cetak atau bahkan mungkin di media sosial terkait dengan satu program pemerintah. Katakanlah mungkin kita masih sering mendengar atau melihat iklan layanan masyarakat tentang program KB misalnya dengan tagline-nya 2 anak lebih baik misalnya. Itu kan bagian dari upaya untuk menciptakan iklim yang favorable kan gitu. Supaya masyarakat mendukung. Ketika pemilu misalnya mau digelar oleh pemerintah biasa juga membuat iklan layanan masyarakat tentang ajakan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan suara dalam proses pemungutan suara. Ya, begitupun dalam hal-hal yang lain. Itu pentingnya pemerintah sekali lagi menciptakan iklim, memberikan sosialisasi, memberikan penyadaran kepada masyarakat ya, sehingga kemudian masyarakat betul-betul bisa bisa mendukung
atau bahkan mungkin bisa terlibat secara aktif dalam satu proses pembangunan gitu ya. Oke, sahabat kreatif, selanjutnya tingkat kedisiplinan yang tinggi tetapi pada saat yang lain tidak melanggar kemerdekaan atau HAM. Jadi sebuah masyarakat itu akan berhasil melaksanakan demodernisasi ketika masyarakatnya disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah kesiapan atau kesediaan untuk patuh kepada nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Ini faktanya bahwa negara-negara atau masyarakat yang sudah maju itu, yang sudah modern, itu pasti didukung oleh masyarakat yang disiplin. Ya, disiplin dalam misalnya menggunakan waktu, disiplin dalam mungkin mengelola keuangan dan sebagainya. Faktanya negara-negara maju, katakanlah di negara-negara Eropa Barat, mungkin beberapa negara Asia seperti Jepang mungkin, Korea gitu ya, Korea Selatan, bahkan Singapura mungkin negara terdekat kita, itu mereka menjadi sebuah negara maju karena masyarakatnya disiplin. Gitu kan? Lalu kenapa gitu masyarakat kita masih belum maju sampai sekarang paling tidak? Ya salah satunya karena masyarakat kita masih sangat jauh dari kedisiplinan. Kita masih sering membuang-buang waktu gitu ya tadi. Kita masih sering misalnya membuang sampah sembarangan. Sering melanggar lalu lintas misalnya. Itu dah potret kehidupan masyarakat kita yang masih sangat jauh dari kedisiplinan. Terakhir, sentralisasi wewenang dalam melaksanakan perencanaan sosial atau social planning. Jadi sebuah negara, sebuah masyarakat akan berhasil melakukan modernisasi ketika ya upaya untuk melakukan perencanaan sosial itu tersentralisasi pada satu lembaga yang memiliki kewenangan bidang itu. Ya, mungkin ya terkait dengan itu kita misalnya pemerintah itu punya badan ya terkait dengan perencanaan dan pembangunan gitu, misalnya kalau di pusat itu ada Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, itu artinya bahwa di situ ya terkait dengan pembangunan, perencanaan pembangunan itu ya terpusat kepada Bappenas tadi. Di daerah mungkin ada Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ya, baik ya, itu sahabat kreatif Pro 2 beberapa syarat modernisasi. Jadi poinnya adalah modernisasi akan terwujud dengan baik, ya, yang akan mengantarkan satu masyarakat pada satu titik kemajuan, satu modernitas gitu ketika masyarakat tersebut mampu ya mewujudkan atau memenuhi beberapa persyaratan tadi yang ada 6 tadi. Oke, itu sahabat kreatif, kita lanjut pada tadi berikutnya, next. Ya, ini terakhir ya sahabat kreatif, materi terakhir tentang dampak modernisasi. Bahwa terjadinya modernisasi di berbagai masyarakat yang tadi menjadi sebuah tren, menjadi sebuah realitas atau gejala yang terjadi banyak masyarakat di dunia, itu ternyata menimbulkan dampak. Nah, dampak ini bisa kita bagi antara dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ada tentu saja terkait dengan dampak modernisasi yang menguntungkan. Ada beberapa hal, ya. Yang pertama, bahwa modernisasi itu bisa mendorong masyarakat pada satu titik kemajuan. Tercapainya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Gitu ya. Modernisasi dalam bidang pertanian tadi, program revolusi hijau tadi, itu memungkinkan ya terciptanya ya pertanian menjadi semakin maju, yang kemudian bisa berimbas kepada meningkatnya kesejahteraan petani. Ya, penggunaan teknologi atau modernisasi yang terjadi dalam bidang pendidikan misalnya, yang ada di sekolah-sekolah. Ya, mungkin penggunaan komputer di sekolah, penggunaan smartboard mungkin di sekolah, penggunaan Infokus di sekolah, itu sebagai beberapa bagian dari modernisasi dalam bidang pendidikan. Itu ya tentu memungkinkan ya sekolah atau dunia pendidikan itu membawa pada satu titik yang lebih maju, gitu ya, dari sebelumnya. Begitupun pada bidang-bidang yang lain. Ya, dalam bidang kesehatan, modernisasi di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, modernisasi di bidang mungkin militer, ya, pengembangan alutsista di dalam pertahanan misalnya. Itu juga memungkinkan pertahanan misalnya satu negara menjadi semakin kuat, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dampak positif yang kedua, bahwa modernisasi ya itu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, gitu ya. Ini sejalan dengan tadi ciri dan karakteristik masyarakat modern itu adalah memiliki kepercayaan yang tinggi atau keyakinan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, bahwa iptek bagi masyarakat modern dan merupakan sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Sehingga kemudian ya perkembangan iptek itu menjadi semakin pesat.
Ya. Yang berikutnya, sahabat kreatif Pro 2, meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja manusia. Ya, jadi modernisasi itu mendorong ya kinerja manusia dengan penggunaan teknologi, dengan penggunaan mesin-mesin dalam berbagai bidang tadi, ya memungkinkan pekerjaan manusia itu menjadi mudah, menjadi praktis, bahkan mungkin juga murah. Ya, kita bandingkan ketika petani mengolah lahan dengan menggunakan traktor, dengan masih menggunakan misalnya bajak, akan berbeda tentu. Ya, dengan menggunakan traktor tentu akan lebih cepat dan mungkin lebih murah juga, gitu ya. Yang berikutnya, meningkatnya volume ekspor. Jadi penggunaan mesin-mesin, penggunaan teknologi di berbagai bidang tadi, termasuk di misalnya di industri, di pabrik-pabrik, itu memungkinkan hasil yang produksi yang dihasilkan itu menjadi semakin banyak, gitu ya. Oke. Ya, sehingga tidak saja hasilnya untuk memenuhi kebutuhan domestik, kebutuhan dalam negeri, tapi juga mungkin untuk diekspor. Yang berikutnya, terpenuhinya barang-barang konsumsi. Jadi tengah modernisasi kita dihadapkan pada satu kondisi barang-barang itu mudah kita dapatkan, gitu ya, mudah kita dapatkan. Ya. Berikutnya tersedianya lapangan pekerjaan. Ya, tadi ini sejalan dengan ciri-ciri masa modern itu adalah terjadinya pembagian kerja, sehingga pekerjaan itu terbagi-bagi ke dalam banyak pekerjaan. Persoalannya adalah orang yang butuh kerja juga, terutama di dalam masyarakat kita yang memang penduduknya banyak, ya itu yang memungkinkan menyebabkan terjadinya persaingan kerja yang ketat, sehingga mungkin ada pencari-pencari kerja yang tidak terserap di dalam pasar kerja, akhirnya kemudian menganggur. Itu persoalannya kan memang ada ketidaksebandingan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja. Itu masalahnya. Terakhir, munculnya tenaga-tenaga kerja profesional. Ya, ini sejalan dengan tuntutan masyarakat modern yang menuntut profesionalitas, gitu ya, di mana satu bidang pekerjaan itu harus diisi oleh sosok atau orang-orang yang terampil di bidangnya, yang ahli di bidangnya, mahir di bidangnya, dengan skill, dengan keterampilan, dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Nah, disitulah muncullah tenaga-tenaga profesional. Untuk menjadi guru tentu saja harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang keguruan. Untuk menjadi dokter harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang kedokteran. Orang yang tidak kuliah di bidang kedokteran tentu ya tidak mungkin untuk bisa menjadi dokter. Yang ada mungkin dokter palsu gitu ya, dokter gadungan. Oke, itu sahabat kreatif beberapa dampak positif. Selanjutnya ya kita bahas tentang dampak negatifnya. Next. Ini materi terakhir sahabat kreatif ya. Dampak negatif. Jadi selain menimbulkan dampak positif tadi, ya modernisasi juga tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita nafikan, itu juga menimbulkan dampak negatif. Ya, yang pertama tergesernya tenaga manusia oleh mesin. Jadi lahirnya atau hadirnya teknologi mesin-mesin dalam berbagai bidang kehidupan itu banyak kemudian menggeser tenaga manusia. Itu kan? Ini yang dikenal dengan istilah disrupsi sekarang. Kasir atau teller tergeser oleh ATM, oleh transaksi non tunai, oleh debit, oleh e-money misalnya sekarang. Pak Pos tergeser oleh misalnya hadirnya surat menyurat elektronik gitu ya, email atau mungkin messenger atau mungkin media sosial. Itu dan seterusnya. Banyak sekali disrupsi atau fenomena tergesernya tenaga manusia oleh mesin. Lalu yang berikutnya terjadinya dekadensi atau kemerosotan moral. Ya, di tengah modernisasi ini kita lihat, kita rasakan kejahatan itu semakin marak. Kejahatan itu adalah bentuk dari terjadinya dekadensi moral. Kita mengenal mungkin ada cybercrime. Pornografi misalnya semakin mudah, semakin merajalela di masyarakat. Konten-konten pornografi itu mudah untuk disebarkan ya dan diakses di dalam kemajuan teknologi informasi saat ini, adanya internet. Ya, kemudian hoax itu ya dan ujaran kebencian itu merajalela misalnya di tengah kondisi media sosial saat ini. Itu kemudian yang berikutnya adanya keresahan sosial ya, terkait dengan merajalelanya kejahatan tadi itu ya terkait dengan terjadinya dekadensi moral tadi pada berikutnya kemudian ini menyebabkan terjadinya keresahan sosial. Masyarakat menjadi resah, menjadi takut, menjadi khawatir gitu ya dan seterusnya. Yang berikutnya menurunnya kemandirian dalam menghadapi masalah. Jadi masyarakat modern itu masyarakat yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain. Ya, kita tergantung kepada petani untuk bisa mengkonsumsi beras itu. Kita tidak mungkin bisa menanam sendiri. Dan bahkan juga ketergantungan kita terjadi kepada teknologi. Gitu ya, kita terbiasa menggunakan teknologi kemana-mana gitu ya misalnya. Ya, berikutnya meningkatnya sikap individualistis dan materialistis.
Ya, ini karena memang kita terbiasa difasilitasi oleh teknologi, ya, sehingga ini kemudian menyebabkan orang modern itu merasa tidak butuh lagi bantuan orang lain. Lalu yang berikutnya, kerusakan alam akibat eksploitasi dan eksploitasi yang tak terkendali. Alat-alat transportasi kendaraan itu menyebabkan misalnya pencemaran lingkungan, penggunaan freon, penggunaan di kulkas ataupun misalnya di AC, itu menyebabkan kerusakan misalnya ozon, lapisan semakin tipis, sehingga kemudian terjadi pemanasan global. Dan yang terakhir, adanya sikap dan gaya hidup konsumtif, gitu ya. Ini ya terjadi ketika di dalam masyarakat kita, di dalam modernitas itu kita misalnya mudah sekali mendapatkan barang, apalagi dengan online shop sekarang. Ditambah dengan iklan yang sangat bombastis yang ada di TV, di media, kemudian di media sosial, itu menyebabkan pola hidup atau gaya hidup masyarakat semakin konsumtif, segala sesuatu ingin kita beli, ingin kita miliki. Baik, sahabat kreatif Pro2, itu barangkali materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan dampak perubahan sosial yang terkait dengan modernisasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.